أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang insyaallah selalu taat kepada Allah
dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita sekali lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu beribadah dan juga melakukan amalan-amalan saleh. Ini tentunya munajat kita semua. Karena dengan doa ini maka insyaallah kita akan tergolong atau akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan abdan syakura, ke dalam golongan hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dari banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak meminta banyak dari kita. Dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang telah aku berikan kata Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat tersebut, ketika kita makhluknya ingin menghitung nikmat itu, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu saat ini kita sebagai makhluk Allah yang dhaif, tak perlulah kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi bagaimana kita sekarang berupaya bersama-sama untuk mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Inilah yang harus sama-sama kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam surat Al-Kautsar yang kami bacakan di awal. Di situ Allah memerintahkan apa? Lanjutan ayat selanjutnya, fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa selalu menjaga salat kita. Sekali lagi, menjaga salat kita. Jangan sampai maaf salat ini kita lalaikan begitu saja. Karena memang terkadang maaf kebanyakan kita manusia ini ketika kita mungkin disibukkan dengan urusan dunia, terkadang kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap biasa saja tatkala meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Terkadang kita biasa-biasa saja. Padahal naudzubillah di balik itu semua ketika kita mengetahui bahwasanya kelalaian yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ baru kita nanti akan mulai meratap. Di situ kita nanti baru mulai merasakan sedih, takut, khawatir. Bagaimana kalau diri ini nanti tatkala kembali kepada Allah mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kelalaian kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita baru nanti mulai akan menyadari. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita sama-sama melihat ke dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Kalau yang selama ini maaf kita masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah, mari selagi Allah masih banyak memberikan kenikmatan waktu kepada kita, kita perbaiki itu. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau yang selama ini maaf akhlak kita, tingkah laku kita
kepada saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri tidak baik, maka mari kita sama-sama perbaiki itu. Kita perbaiki. Karena sekali lagi kita ini menginginkan kalau bisa tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan kita husnul khatimah. Baik. Karena kita tahu dunia ini tempat kita singgah sebentar. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Sebentar. Akan tetapi subhanallah, yang sebentar ini kalau kita tidak pergunakan dengan baik, maka bisa mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang, menentukan kehidupan kita yang akan datang, menentukan bagaimana saat kita nanti dikubur, menentukan bagaimana saat kita nanti kembali kepada Allah, di mana tempat kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menentukan. Ketika di dunianya kita lalai dari perintah Allah, maka sudah pasti tatkala kita dikubur, maka kita akan mendapatkan siksaan dalam kubur kita. Begitu juga sebaliknya, tatkala kita nanti kembali kepada Allah, di situ juga Allah akan memberikan tempat kepada kita, bukan tempat yang bahagia, tapi tempat kesengsaraan, neraka jahanam. Tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan diri kita, keluarga kita, jamaah kita semuanya, tatkala kita nanti kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan su'ul khatim, tidak baik, tidak ada persiapan. Maka oleh karena itu sekali lagi, saat inilah mari kita banyak mengintrospeksi diri kita. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika kita mengharapkan diri kita ini menjadi orang-orang yang baik, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan apapun itu, ketika kita beribadah mengharapkan ridho Allah, ketika kita melakukan solat kita mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan pujian dari orang lain, bukan pengen dikatakan bahwasanya kita ini wong alim, bukan. Tapi dalam kita beribadah, melakukan solat kita niatkan ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan amalan dunia. Kita bekerja, bagaimana kita bersama-sama berusaha pekerjaan dunia kita punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menginginkan pekerjaan dunia kita punya nilai ibadah, maka diawali dekatkan diri kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjalankan salat, tadi kami katakan di awal. Karena insyaallah ketika ibadah kita kepada Allah sudah bagus, maka yang lainnya insyaallah ketika kita berbuat, ketika kita melakukan amalan-amalan soleh dunia, maka insyaallah apa yang kita lakukan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sekali lagi yang tentunya kita harapkan bersama-sama, nilai ibadah. Karena ketika kita melakukan niat mencari ridha Allah, keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dunianya baik, dan juga insyaallah akhiratnya juga baik. Sekali lagi, ketika kita menjaga ibadah dan amalan soleh ini, maka insyaallah dunia kita baik dan akhirat kita juga akan baik. Kebaikan Allah janjikan kepada kita.
Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita maksimal dalam mempergunakan sekali lagi apa yang Allah berikan kepada kita ini? Inilah tugas kita, PR kita sama-sama. Dan bukan cuma kebaikan yang akan Allah berikan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang besar ketika kita melakukan sesuatu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama selalu mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Baik itu dalam keluarga kita sendiri, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, kita dengan jamaah sekalian, dengan warga, harus selalu mengingatkan. Saling mengingatkan, saling tegur. Ketika mungkin ada khilaf, ada salah yang kita lakukan, diingatkan. Kenapa? Karena ketika masih ada orang yang mau mengingatkan diri kita dari kesalahan kita, pada hakikatnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan diri kita ini terjerumus jauh dalam kesesatan, dalam kelalaian, mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya sekali lagi ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, maka sesungguhnya Allah sayang kepada kita. Maka mari yuk kita bersama-sama laksanakan dan lakukan. InsyaAllah ketika kita melakukan itu ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita semua nantinya tatkala kita kembali kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك
إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.